Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama saya, Lilis Siti Khadijah. Kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai konsep dari promosi kesehatan. Oke, selanjutnya. Baik, nah tujuan diskusi hari ini adalah agar kita bisa sama-sama mampu menjelaskan latar belakang dari kebijakan promosi kesehatan, kemudian kita juga mampu untuk menjelaskan mengenai pengertian dan konsep promosi kesehatan serta strategi dari promosi kesehatan. Nah, adapun latar belakang dari promosi kesehatan atau program promosi kesehatan adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Di slide ditayangkan bagaimana masyarakat dengan bebasnya membuang sampah ke saluran kali atau saluran irigasi, kemudian budaya-budaya yang kita bisa bilang tidak sehat ya, karena menggunakan air yang tidak bersih untuk kebutuhan memasak, kemudian bahkan menggosok gigi. Dan yang ironis sekali adalah yang gambar paling ujung sebelah kanan, di mana ada yang buang sampah, buang hajat, kemudian di sebelahnya itu masih menggunakannya untuk cuci baju, bahkan air yang untuk dikonsumsi. Ini adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita, yang mungkin mereka itu, pelakunya itu tidak merasa hal ini merupakan masalah kesehatan. Inilah fungsinya dari petugas promosi kesehatan atau petugas kesehatan yang mempunyai keinginan untuk merubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Oke, selanjutnya, ini juga adalah fenomena yang selalu ada di sekitar kita, di mana kita merasa anak-anak bisa ceria bermain di kali di sisi sawah tanpa takut ada bakteri masuk atau telur cacing masuk ke dalam tubuh mereka, karena mereka bisa bermain tanpa pengaman. Dan juga gambar di sebelahnya adalah gambar di mana anak-anak yang tumbuh di dalam lingkungan yang kita bisa katakan jauh dari kata sehat. Ya. Oke, ini juga sama ya, gambaran-gambaran masih di wilayah Indonesia. Gambaran seperti ini banyak dijumpai dimanapun di Indonesia ya, di Jawa, mungkin di daerah Kalimantan seperti ini. Jadi kondisi di mana masyarakat masih menggunakan sumber air yang tidak bersih, yang tidak sehat untuk kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan budaya-budaya masyarakat menggunakan jamban yang tidak sehat. Nah, kita akan memahami apa itu promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah suatu proses. Jadi proses itu adalah beberapa langkah ya. Jadi suatu proses memberdayakan atau memendirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta mengembangkan lingkungan sehat. Jadi yang dituju dari promosi kesehatan itu tidak saja unsur individunya, tetapi membuat lingkungan di sekitar individu tersebut kondusif untuk hidup sehat. Nah, itu adalah promosi kesehatan. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus ada program Promkes? Menurut kajian di Indonesia bahwa ada 70% dari seluruh penduduk Indonesia itu masyarakat yang sehat. Nah, masyarakat sehat ini harus dijamin kesehatannya agar mereka tetap sehat dan tidak jatuh ke dalam kondisi sakit. Nah, kemudian yang tidak 30% masyarakat sakit ini harus juga mendapatkan pelayanan yang prima agar merubah status sakitnya menjadi sehat. Nah, bagaimana untuk menjadikan unsur masyarakat 70% dan 30% ini jadi balance, jadi semuanya sehat? Salah satu upaya yang strategis adalah dengan menggunakan
promosi kesehatan, di mana tindakannya untuk yang 70% masyarakat sehat ini kita berdayakan masyarakat untuk mengembangkan UKBM. UKBM itu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Yang contohnya itu adalah Posyandu, kemudian ada program desa siaga aktif, ada UKS di sekolah, ada poskestren di lingkungan pesantren, ada posbindu atau pos pelayanan terpadu untuk untuk penyakit tidak menular dan lain-lain. Juga ada kegiatan kemitraan dengan dunia usaha, dengan lembaga masyarakat, serta kegiatan advokasi, ada kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, untuk yang 30% masyarakat yang tidak sehat, itu kita dengan cara meningkatkan dari keanggotaan jaminan kesehatan nasional agar kesehatannya mendapat pelayanan yang prima dan masyarakat tidak perlu memikirkan untuk pembiayaan karena sudah ada proses dari JKN. Oke ya, selanjutnya ini tujuan dari program promosi kesehatan atau dampak yang diharapkan dari kegiatan promosi kesehatan adalah adanya peningkatan perilaku sehat ya. Jadi masyarakat meningkat perilaku sehatnya. Kemudian juga yang kedua yang paling penting adalah peningkatan kemandirian ya, harus digarisbawahi kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Jadi hidup sehat itu mereka lakukan secara mandiri, tidak atas dasar perintah tapi sukarela dan mandiri dalam untuk hidup sehat ini dilakukan sebagai budaya keseharian ya, seperti itu. Oke. Nah, ini juga sebuah kajian di Indonesia ternyata dari data masyarakat yang ber-PHBS sudah didapatkan data. Yang pertama 87,6 itu persalinan nakes. Jadi kesadaran masyarakat untuk bersalin ditolong tenaga kesehatan sudah cukup tinggi, sudah sekitar 87,6%. Kemudian penggunaan air bersih juga sudah tinggi, sudah ada 82,2%. Dan yang 81% ini adalah BAB di Jamban. Ini di Indonesia ya, BAB di Jamban juga sudah tinggi, sudah ada 81,9%. Kemudian ini yang untuk 78,8% ini adalah tidak merokok ya. Jadi kalau menurut kajian se-Indonesia ternyata 78,8% masyarakat Indonesia sudah tidak merokok ya, sudah menyadari bahwa merokok itu berbahaya. Kemudian 77,4% masyarakat sudah melakukan memberantas jentik di rumah. 68% masyarakat sudah datang ke posyandu untuk menimbang balita. Kemudian 52,8% di situ sudah terlihat masyarakat Indonesia sudah melakukan aktivitas fisik. 47,5% masyarakat sudah mulai melakukan CTPS. Mungkin kalau sekarang lebih tinggi untuk kasus cuci tangan pakai sabun karena dengan adanya pandemi ini menuntut masyarakat mau tidak mau dia harus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Ini data sebelum pandemi. Jadi mungkin kalau saat ini dikaji lagi kaitan PHBS untuk indikator cuci tangan pakai sabun sudah meningkat, mungkin sudah sampai 80% ya. Kemudian 38% itu ASI eksklusif. Jadi sudah banyak ibu-ibu yang mempunyai kesadaran memberikan ASInya untuk bayi selama 0 sampai 6 bulan tanpa memberikan apapun. Nah, paling rendah adalah ini yang agak miris ya. Yang paling rendah adalah 10,7% makan sayur dan buah. Ironisnya, negara Indonesia merupakan negara agraris di mana sayur dan buah itu bisa tersedia kapan saja tanpa ada musim ya. Tetapi kesadaran masyarakat untuk makan sayur dan buah masih rendah. Nah, ini adalah fenomena yang ada di Indonesia, kenyataan realitas yang ada di Indonesia yang mungkin harus ditingkatkan lagi agar masyarakat bisa lebih meningkat derajat kesehatannya. Oke, nah ini adalah ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia ya. Kita tahu betul bahwa ada unfinished agenda atau agenda yang tidak pernah selesai, seperti penyakit diare masih ada, demam berdarah setiap tahun memakan korban, gizi kurang masih ada, penyakit yang menyerang penduduk miskin masih banyak. Nah,
Ini unfinished agenda. Kemudian ancaman kesehatan yang kedua adalah re-emerging disease, seperti penyakit yang diperkirakan turun prevalensinya tapi justru meningkat, seperti TB paru. Kejadian MDR, XDR masih ada, dan malaria di wilayah-wilayah endemis masih menjadi ancaman. Kemudian yang ketiga adalah new emerging disease, penyakit-penyakit baru. SARS, HIV, AIDS, flu burung, penyakit akibat lalu lintas, kecanduan alkohol, ketergantungan narkoba, penyakit apalagi saat ini pandemi COVID-19 yang menjadi bencana di seluruh dunia. Ya, saat ini semua negara sedang mencoba bagaimana caranya mengusir pandemi dari negeri ini. Kemudian juga yang keempat, seringnya terjadi bencana atau disaster, baik bencana yang alamiah yang terjadi akibat faktor alam seperti gempa, banjir, gunung meletus, dan sebagainya, maupun bencana yang diakibatkan oleh pola perilaku manusia ya, yang berdampak kepada kesehatan masyarakat. Oke. Selanjutnya kita melihat upaya dari promosi kesehatan yang ada pada setiap level pelayanan. Jadi ada promosi kesehatan pada level promotif atau tingkat promosi ya. Jadi sasaran promosi kesehatan pada tingkat pelayanan promotif adalah pada kelompok orang sehat. Kalau yang tadi kajian di atas, mengacu pada kajian di atas, pada 70% kelompok sehat di Indonesia ya. Tujuannya agar orang-orang di kelompok sehat ini mereka mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak jatuh pada kelompok sakit gitu. Kemudian promosi kesehatan pada tingkat preventif. Nah, bedanya adalah sasaran di kelompok ini adalah kelompok yang berisiko tinggi atau high risk. Misalkan ibu hamil dan menyusui, atau para perokok, para kelompok obesitas. Ya, tujuan dari promosi kesehatan ini adalah agar mencegah kelompok-kelompok tersebut tidak jatuh atau terkena sakit. Jadi primary prevention ya. Kemudian promosi kesehatan pada tingkat kuratif, perbedaannya tentunya di sasaran. Sasaran adalah promosi kesehatan ini menuju atau mengacu pada para penderita atau pasien, terutama penderita penyakit kronis seperti asma, diabetes, tuberkulosis, dan sebagainya. Tujuan dari promosi kesehatan pada tingkat kuratif ini agar kelompok ini mampu mencegah penyakit tersebut tidak menjadi parah. Ya, jadi secondary prevention. Nah, disinilah pentingnya yang namanya PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit. Diharapkan dengan adanya promosi kesehatan pada tingkat kuratif ini, penyakit pada kelompok ini tidak menjadi penyakit terminal. Kemudian yang keempat adalah promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif, di mana sasaran pada kelompok ini adalah sasaran pokok, yaitu kelompok penderita atau pasien baru sembuh recovery dari suatu penyakit. Tujuan mereka agar pulih kembali dari kesehatannya atau mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Dengan kata lain, promosi kesehatan pada tahap ini adalah pemulihan mencegah kecacatan akibat penyakit. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya, bahwa promosi kesehatan menurut WHO 1994, strateginya ada 3. Pertama yaitu ada kegiatan advocacy, kemudian social support atau dukungan sosial, dan empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Kalau menurut promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan menurut Ottawa Charter yang terjadi pada tahun 1986, ini ada 5. Ya, pertama yaitu kebijakan berwawasan kesehatan atau healthy public policy. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang mendukung atau supportive environment. Yang ketiga adalah reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service. Ya. Yang keempat adanya keterampilan individu atau personal skill. Yang kelima itu community action. Nah, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan
reorientasi pelayanan kesehatan ya. Jadi reorientasi pelayanan kesehatan itu adalah reorientation of health services to health promotion is a core element of a comprehensive approach to maximize the health capacity of a community. Menurut World Health Organization 1986. Jadi di mana tugas tanggung jawab promosi kesehatan itu mencakup dari individu, kelompok masyarakat, profesional kesehatan, institusi pelayanan kesehatan, dan pemerintah. Di sini dilihat bebannya bahwa terdahulu kuratif rehabilitatif itu mempunyai porsi yang lebih ya, yang warna hijau. Hijau itu sebelumnya dalam alokasi atau perhatian atau prioritas dari pembangunan kesehatan terdahulu sebelumnya itu selalu mengutamakan atau lebih memfokuskan kepada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Tapi setelah tahun 1986 kita dipaksa untuk melihat atau untuk lebih mengalokasikan perhatian kita kepada kegiatan promotif dan preventif. Ini itu ya, yang ungu. Jadi promosi kesehatan saat ini lebih diperhatikan agar bisa meningkatkan derajat kesehatan karena dianggap lebih efektif dari program kuratif rehabilitatif, tapi tidak meninggalkan program kuratif rehabilitatif sejalan, namun porsi dari promotif preventif lebih ditingkatkan. Oke, selanjutnya ruang lingkup dari promosi kesehatan. Jadi ada ilmu-ilmu yang dikelompokkan untuk menunjang kegiatan promosi kesehatan. Pertama adalah ilmu perilaku. Kita harus memahami ilmu perilaku untuk menjadi dasar dalam membentuk perilaku manusia, yaitu psikologi, antropologi, dan sosiologi. Kemudian ilmu yang diperlukan untuk intervensi perilaku atau pembentukan dan perubahan perilaku, yaitu adalah manajemen, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan adalah Promkes pada tingkat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tadi ya, yang level tadi sudah disampaikan. Kemudian ini kalau di tatanan atau tempat pelaksanaan Promkes ada namanya Promkes pada tatanan keluarga, kemudian Promkes pada tatanan sekolah, Promkes pada tempat kerja, Promkes pada tempat umum, dan tempat institusi pelayanan kesehatan. Nah, ini metode dan teknik promosi kesehatan. Ini ada metode teknik promosi kesehatan pada individu, ya, berupa bimbingan dan penyuluhan, kemudian berupa wawancara, itu adalah metode promosi kesehatan untuk individu. Sedangkan metode promosi kesehatan untuk kelompok itu bisa berupa kelompok besar, misalkan ceramah, seminar, lokakarya, workshop, dan metode promosi kesehatan kelompok kecil seperti diskusi kelompok, curah pendapat atau brainstorming, diskusi, kemudian snowball, buzz group, role play, dan permainan simulasi. Jadi untuk kelompok itu dibagi dua, kelompok besar dan kelompok kecil. Kemudian juga metode Promkes untuk massa, secara massa, itu dibagi menjadi ceramah umum atau public speaking. Kemudian penggunaan media massa elektronik, misalkan TV, internet, ya. Kemudian penggunaan media cetak, misalkan majalah, buletin, leaflet, booklet, flyer, dan lain sebagainya. Kemudian juga media luar ruang, seperti spanduk, baliho, billboard, neon box, banner, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita juga harus paham betul regulasi atau peraturan hukum ya tentang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah regulasi utama itu undang-undang ya. Jadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Itu wajib kita ketahui untuk promosi kesehatan ini terkait dengan pasal 11. Jadi setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Kemudian juga ada di pasal 18,
yaitu pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Kemudian pasal 62, bahwa pemerintah dan daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Kemudian juga regulasi selanjutnya adalah di pasal 62 ya, bahwa peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebaran informasi, dan kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat, dan seterusnya. Kemudian selain itu, selain itu, yang terakhir yang perlu kita ketahui, selain undang-undang itu, ketentuan yang lebih lanjut tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan peraturan menteri, di mana di sini disebut tentunya adalah peraturan Menteri Kesehatan. Makanya banyak sekali PMK. Kalau orang kesehatan selalu menyebutnya dengan PMK, peraturan Menteri Kesehatan. Tentang ini dan itu pasti diatur oleh peraturan menteri. Oke, ini Perpres nomor 72 tentang Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia. Ini juga mengatur tentang Promkes ya. Nah, oke, terakhir saya ingin bertanya kepada sahabat semua, apakah semuanya mau jika Anda semua mampu untuk menyelamatkan nyawa ya. Maukah Anda menyelamatkan jutaan nyawa jika Anda mampu? Ini pertanyaan untuk diri sendiri ya. Kalaupun bisa, mau nggak gitu maksudnya. Oke ya, selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin sesi ini untuk Promkes saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, komentar, kritik, saran, boleh ditulis di kolom komentar. Saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat semua. Dan saya berharap semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.